warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita anakku sekalian, kita akan belajar masalah listrik statis. Materi ini ada di kelas 12 IPA ya. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah dimana muatan listriknya masih diam atau listriknya diam. Beda dengan listrik dinamis. Listrik dinamis itu listriknya sudah mengalir, muatan listriknya sudah mengalir. Dimana listrik dinamis itu ada listrik arus searah, ada juga listrik arus bolak-balik atau AC. Nah, sekarang kita dalam pertemuan sekarang ini akan membahas masalah listrik statis. Kamu telah belajar tentang ilmu kimia, tentang atom. Di dalam atom itu atau subatom ada elektron, ada proton, dan neutron. Di mana elektron itu adalah muatan listrik yang negatif. Kalau proton itu adalah muatan listrik yang positif. Ini adalah model atom, di mana di model atom itu inti atom yaitu ada proton dan neutron. Nanti di kulit luar itu ada elektron atau yang muatan yang negatif. Di dalam gambar ini atom yang netral itu di mana muatan positifnya dengan muatan negatifnya sama. Tapi kalau benda itu kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Tapi kalau benda itu kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Simbol muatan listrik itu adalah Ki. Bisa Ki kecil atau juga Ki besar ya. Biasanya Ki kecil. Nah, ini adalah simbol daripada muatan listrik ya. Nah, benda bermuatan listrik. Nah, ini muatan listrik itu kan ada yang positif, muatan listrik yang positif, ada juga muatan listrik yang negatif. Nah, ini ya. Muatan listrik itu satuannya kolom. Nah, kolom ya. Kolom. Nah, simbolnya satuannya C besar. Jadi muatan listrik satuannya adalah kolom. Di sini biasanya suka ada pengatur-pengalih, bisa ada berupa mikrokolom, ada megakolom, ada pikokolom. Nah, ini nanti faktor pengalih mikro, mega, piko. Nah, di mana mikro ini adalah kalau dirubah jadi bilangan 10 pangkat min 6. Kalau mega ini adalah 10 pangkat plus 6. Kalau piko ini 10 pangkat min 12 ya. Nah, ini. Misalkan begini, misalkan muatan listrik itu sebesar 20 mikrokolom. Maka ini harus dirubah mikronya jadi 10 pangkat min 6 kolom. Atau misalkan muatan listrik itu besarnya 700, misalkan 700 megakolom ya. Maka ini sama dengan 700 10 pangkat plus 6 kolom. Nah, jadi kalau mikro min 6, kalau mega itu plus 6. Nah, intinya di sini nanti kalau misalkan muatan listriknya sebesar 40 ya. 40 pikokolom, ini sama aja dengan 40 10 pangkat min 12 kolom. Nah, di sini nanti ya bisa aja ini dirubah 20 10 pangkat min 6 itu sama aja dengan 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Kali ini sama aja dengan 7 kali 10 pangkat 8 kolom. Nah, ini kalau ini sama aja dengan 4 kali 10 pangkat min 11 kolom. Nah, ini ya. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, akan timbul gaya tarik-menarik. Tapi jika benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, akan timbul tolak-menolak. Begitu juga dengan benda yang bermuatan negatif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, akan timbul gaya tolak-menolak juga. Yang jadi masalah, berapakah gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolaknya itu? Mari kita lihat. Gaya tarik dan gaya tolak antara dua buah muatan listrik nanti dirumuskan, ini rumusnya ya. Nah, ini F sama dengan Q. Nah, ini F sama dengan K dikalikan dengan Q1 dan Q2 dibagi oleh R pangkat 2 ya. Nah, di mana di sini F ini adalah gaya tarik ya, gaya tarik atau ya gaya tolak ya, gaya tolak. Atau juga disebut dengan gaya listrik ya, gaya listrik.
atau disebut juga dengan gaya kolom. Gaya kolom. Nah, ini sebutannya banyak ya itu ya. Bisa gaya tarik, bisa gaya tolak, gaya listrik atau gaya kolom. Nah, ini gaya itu ya satuannya adalah Newton. Newton. Nah, ini. Ya, nah, ini. Ya. Nah, ini gaya tarik kalau muatan Q1 dan Q2-nya berbeda jenis muatannya. Misalkan positif dengan negatif. Tapi gaya tolak yaitu kalau muatan Q1 dan Q2-nya adalah sejenis, positif semua atau negatif semua. Atau keseluruhan disebut dengan gaya listrik atau juga gaya kolom. Karena rumus ini ditemukan oleh Agustinus Kolom, maka untuk penghargaannya disebut dengan gaya kolom. Di sini K ini merupakan konstanta yang harganya 9 kali 10 pangkat 9 Newton, ini satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, Q ini ya itu Q1, Q2 ini ya ini benda ke-1 ya. Jadi benda ini muatan listrik ya. Muatan listrik benda ke-1 ya, benda ke-1. Kalau ini muatan listrik benda yang nomor 2 ya, nomor 2. Nah, ini muatan listrik kan satuannya kolom disingkat dengan C ya. Nah, itu. Terus R ini adalah merupakan radius ya, radius atau bahasa Jawanya adalah jarak. Nanti satuannya meter ya, meter. Jadi ini misalkan ada benda ya atau partikel. Partikel benda 1, ini partikel benda 2 ya. Nah, ini nanti jaraknya berapa gitu kan. Maka di sini akan timbul antara dua muatan ini akan timbul gaya listriknya, gaya listriknya. Nah, itu. Nanti berapa gaya listriknya? Ya nanti sesuai dengan rumus ini ya. Nah, ini coba lihat ada 2 soal untuk penggunaan dari rumus tadi ya. Tetapi kita akan bahas nomor 1 dulu saja. Dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 6 mikrokolom dan Q2 sama dengan 12 mikrokolom. Terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua muatan. Sebut, gunakan tetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan standar. Nah, ini diketahuinya ya, Q1-nya 6 mikrokolom. Maka nanti ini harus dirubah jadi berapa kolom ya. Nah, ini satuannya kolom. Mikro itu kan 10 pangkat 6, jadi 6 kali 10 pangkat min 6. Mikronya dirubah jadi bilangan. Di 10 pangkat min 6. Ini 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini sentimeternya dirubah jadi meter, jadi 30 meter 30 kali 10 pangkat min 2 meter atau sama aja dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Jadi ini bisa, ini juga bisa. Terus ditanyakan gayanya berapa, F-nya berapa ya. Nah, nanti untuk menjawabnya F-nya itu adalah yaitu K Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Maka di sini K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya itu 6 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 12 kali 10 pangkat min 6 dibagi oleh R pangkat 2. Jadi ini pangkat 2 ya, bukan nomor. Kalau ini kan nomor Q1 nomor Q nomor 2, ini Q nomor 1. Kalau 2 di atas tuh operasi pangkat. Jadi R-nya adalah yang ini 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, itu ya. Nah, nanti ini sesuai dengan operasi matematika ya. Nah, ini bilang pokoknya 9, 6, 12. Jadi 9 bilang pokoknya disatukan ya. 9 kali 6 kali 12. Nah, itu ya. Terus bilangan pangkatnya itu kan, bilangan pangkatnya ada 9 plus, ada min 6, ada min 6 lagi. Nah, nanti ini 3 pangkat 2 adalah 9. 10 pangkat min 1 dipangkatkan 2, jadi sama aja dengan 10 pangkat min 2. Nah, itu ya. Nah, ini kan 9 di atas ada sebagai pengbilang, di bawah juga ada.
Jadi ini bisa coret. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan ya yang tadi. Nah, ini kan 9-nya yang di atas dan di bawahnya dicoretnya. Jadi hasilnya nanti 6 kali 12 nanti 72 ya. 72. Ininya 10 pangkat ya. 10 pangkat 9 min 6 min 6 jadi akhirnya 10 pangkat min 3 ya. Nah, per 10 pangkat min 2. Nah, sudah begitu nanti ini 10 pangkat min 2. Bilangan pangkat ini bisa naik ke atas. Jadinya yang tadinya penyebut jadi pembilang. Jadi nanti 72 kali 10 pangkat min 3 jadi 10 pangkat plus 2. Nah, ini min. Kalau naik ke atas jadinya plus. Tapi kalau misalkan ini plus jadi nanti min. Nah, ini kebetulan di sini min kan jadi plus. Nah, sudah begitu nanti 72 10 pangkat min 3 plus 2. Jadi sama aja dengan 72 10 pangkat min 1 Newton. Nah, ini gayanya ya. Atau bisa aja 7,2 Newton. Bisa yang ini, bisa yang ini. Nah, ini gaya yang dicari sebesar 7,2 Newton atau 72 kali 10 pangkat min 1 Newton. Nah, itu ya. Ini soal nomor 2. Dua buah muatan listrik memiliki besar gaya yang sama yaitu 6 megacoulomb. Jika gaya kolom yang terjadi antara dua muatan tadi adalah 1,6 Newton, tentukan jarak pisah kedua muatan tersebut. Nah, ini diketahuinya ya, Q1 dan Q2-nya sama sebesar 6 megacoulomb. Nah, kalau mega mah begini, kalau mikro mah begini ya. Nah, ini kan mega itu 10 pangkat plus. Kalau mikro itu 10 pangkat min 6. Maka nantinya dirubah jadi 6 kali 10 pangkat plus 6 coulomb. Nah, ini gayanya sudah. Satunya Newton, ditanyakan jarak. Ya. Maka ini rumusnya tetap rumus ini. Nah, K Q1 Q2 per nah ini R wadah ya. Nah, ini F-nya kan sudah ada. F-nya itu sebesar 1,6. K-nya kan ini konstanta, tetap ya, 9 kali 10 pangkat 9. Q1, Q2-nya sama harganya. Jadi 6 kali 10 pangkat 6, ininya juga sama 6 kali 10 pangkat 6 ya. Terus di sini ditanyakan jaraknya berapa. Nah, itu ya. Jadi R-nya berapa nih? Nah, nanti ini bisa aja jadi begini secara matematika. R kuadrat di sini ya. Nah, terus 1,6 di sini. Nanti ini 9. Nah, ini kan bilangan pokoknya ada 9, ada 6 ya, ada juga 6. Nah, itu ya 6-nya 2 kali. Terus bilangan pangkatnya 10 pangkat 9 terus plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 ya. Nanti di sini ya. Jadi ini. Jadi nanti biarkan dulu ini 9 ya. Ini 6 kali 6 kan 36 ya. 36 ya. Terus ini 10 pangkat 9 tambah 6 25 ya. 9 tambah 6 adalah sebesar 15. 15 tambah 6 jadinya adalah 21. Jadi ini 10 pangkat 21 per 1,6 ya. Nah, itu. Nanti ini sama aja dengan yaitu kan 9 ya. 9 36 10 pangkat 21. Nah, ini 1,6 sama aja dengan 16 ya. 16 10 pangkat min 1. Nah, itu. Nah, kita lanjutkan ini ya. Nah, ini ke sini. Sini jadi nanti 9 ini kali 36 10 pangkat 21 ininya 16 10 pangkat min 1. Nanti ini 9 ya, 36 ininya 16 ya. Nah, ini kan 10 pangkat 21. Nah, ini yang min 1 bisa naik ke atas, jadinya yang tadi ini jadi plus 1. Jadi nanti sama dengan 9 36 per 16 jadi 10 pangkat ini 21 dan 1 jadinya 22. Ini kan merupakan harga R kuadrat ya. Maka R-nya berapa? Nah, ini kan pangkat 2 kalau pindah ruas jadinya jadi berubah jadi akar jadi 9
nanti 36/16, nanti 10 pangkat 22. Jadi nantinya R-nya itu adalah akar 9 3, akar 36 6 ya. Akar 16 4. Terus nanti akar ini sama aja dari 10 pangkat 22/2. Nah, itu ya. Jadi pangkat diakarkan jadi ininya dua-duanya dibagi 2. Nah, itu ya. Nanti ini 3 kali 2 kan? Nah, ini kan 3 kali 6. 3 kali 6 kan 18/4. Nanti ini 10 pangkat 11 atau sama aja dengan 18/4. Ini kalau disederhanakan ini dibagi 2 dapat 2, 4 bagi 2 2. Ini bagi 2 lagi ya. Jadi ininya bagi 2 kan dapat 2. Bagi 2 jadinya 9. Nah, ini. Atau 4,5. Jadi ini nantinya 4,5 10 pangkat 11. Ini jaraknya. Ya, jaraknya berarti sebesar 4,5 10 pangkat 11 meter. Ini harga jarak yang dicari di dalam soal nomor 2. Nah, ini coba lihat gambar di sini ya. Di sini adalah gejala listrik statis, di mana di sini di gambar 1 ada balon yang bisa menarik rambut kamu ya, atau penggaris yang bisa menarik kertas atau tisu yang kecil-kecil ya, atau di sini sisir yang bisa menarik kertas yang ada di bawahnya itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada dua muatan listrik yang berbeda, antara balon dengan rambut, atau antara penggaris dengan kain tisu, atau antar sisir dengan kain tisu yang ada di bawahnya. Itu supaya balon bisa bermuatan listrik, yaitu caranya adalah balon atau penggaris atau sisir itu digosok oleh kain wol, sehingga di sini yang tadinya balon muatannya netral akan mengandung muatan yang negatif, karena di sini ada elektron yang berlebih dari kain wol pindah kepada balon, atau pindah kepada penggaris, atau pindah kepada sisir. Akhirnya balon atau penggaris atau sisir bermuatan negatif, dan antara rambut dengan balon itu berbeda muatan, akhirnya terjadi tarik menarik. Begitu juga dengan penggaris, akan ada gaya tarik menarik karena antara kertas yang di bawahnya dengan penggaris ada dua muatan yang berbeda. Akhirnya timbullah gaya tarik menarik. Begitu juga dengan sisir dan kertas. Nah, ini ada gejala listrik statis yang berbahaya ya, yaitu adanya petir. Dari mana terjadinya petir? Yaitu di sini antara awan hitam ini ada yang bergesekan, maka antara awan akan ada terjadi pentransferan elektron di antara awan itu. Karena di antara awan itu ada kelebihan elektron, maka elektron itu akan berpindah dari awan menuju ke bawahnya, yaitu ke bumi atau ke gedung-gedung bertingkat ya, atau ke mana ya, misalnya ke sawah. Nah, loncatan elektron itu dari awan ke bumi, itulah yang disebut dengan petir ya. Nah, ini gejala listrik statis yang sangat berbahaya ya. Tapi di negara Jepang ini petir ini dimanfaatkan untuk tenaga listrik ya, untuk kehidupan sehari-hari. Ini ada TV jadul ya, yang TV tabung. Ini kalau kita TV itu kalau yang tadi nyala terus kita matikan, terus tangan kita didekatkan, itu akan ada terjadi gaya tarik menarik juga ya. Nah, itu gejala listrik statis juga. Nah, ini ada 5 soal yang harus kamu kerjakan. Sampai berjumpa lagi di materi listrik statis di pertemuan yang kedua.